bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara itu punya kekayaan yang masih tersimpan di luar negeri, di Eropa gitu Bang ya. Di Belanda Bang ya? Nah itu gimana tuh ceritanya? Letaknya di Den Haag. Jadi sebenarnya Kesultanan Kutai itu dulu memiliki 3 gedung. Oke, ada 3 gedung. Yang saya tahu 2 masih dimanfaatkan oleh. Ini info yang saya tahu ya. Mungkin bisa di kalau bubuanmu tahu komen ya di bawah ya. Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika wajah saya sudah muncul di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Teman-teman, sobat cerdas dimana-mana berada, selamat tahun baru 2024 ya. Saya tahu kalian mengira bahwa ini syuting tahun 2023. Benar, kita syuting di akhir tahun 2023. Tapi anggap aja lah ya, karena kita akan upload ini di bulan Januari, makanya selamat tahun baru. Selamat tahun baru, mudah-mudahan 2024 ini menjadi tahun yang baik buat teman-teman sobat cerdas semuanya. Oke teman-teman, kali ini adalah salah satu tema yang udah lama banget pengen saya obrolin di Korkal Siniar, dan kebetulan orangnya bersedia untuk hadir ke sini. Udah bersama saya, di sebelah kanan saya Bang Aji Mirza. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya biar beliau sendiri yang menjelaskan beliau ini siapa dan kenapa mau ke sini jauh-jauh. Jadi flashback sedikit ceritanya teman-teman. Sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu saya diundang sama salah satu penulis di Kalimantan Timur yang melaunching bukunya, judulnya History Kutai ya. Nah, di dalam diskusi launching buku itu ada satu hal yang menjadi highlight saya, yang menarik banget adalah bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara itu punya satu harta atau punya satu apa sebutannya ya ini ya, mungkin kekayaan yang masih tersimpan di luar negeri, di Eropa gitu loh ya. Nah, apakah pernyataan saya ini benar atau saya aja yang salah tangkap? Nah, waktu itu yang ngomong itu saya mendapatkan informasi itu secara tidak langsung, yang saya simpulkan itu dari Bang Aji Mirza. Nah, sebenarnya itu gimana sih Bang? Nah, boleh kasih tau nggak Bang sedikit Bang Aji ini? Saya panggilnya Bang Aji ya. Siap. Bang Aji ini ikatan kekerabatan itu seperti apa ke Kesultanan kita katakan? Baik. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu Bang. Baik. Sebelum saya menjawab yang tadi, Oke, siap. Kita perkenalan. Nama saya Haji Muhammad Mirza Wardana. Haji Muhammad Mirza Wardana. Haji Muhammad Mirza Wardana. Jadi kalau Haji selalu di depan. Oke. Ya, kira-kira gitu. Saya kebetulan merupakan keturunan kelima dari Haji Sultan Muhammad Sulaiman. Haji Sultan Muhammad. Kalau buat sobat cerdas yang nggak tahu, itu nama bandara kita Bang ya? Siap. Di bandara. Di Balikpapan. Nah, itu ya. Artinya tanpa penjelasan yang lebar, saya merupakan bagian dari kerabat Kesultanan Kutai. Siap. Ya. Kemudian sebenarnya saya itu pertanyaan yang tadi itu paling saya hindari itu. Karena tapi udah duduk di sini harus jawab. Berpotensi menimbulkan prasangka, berpotensi menimbulkan ya hal-hal yang saat ini kurang begitu diinginkan apalagi di kalangan keluarga. Tapi saya akan jawab dengan jelas dan singkat bahwa dana itu ada. Dana itu ada Bang. Dana itu ada. Banyak Bang. Ya pasti banyak. Keponya. Pasti banyak. Jadi apakah kemudian faktanya dana itu bisa ditarik atau tidak? Nah itu sebenarnya pertanyaannya. Oh oke. Tapi ada Bang ya? Ada. Oke. Dana itu ada karena merujuk dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam oleh Belanda dulu ketika Kesultanan Kutai, mereka melakukan 2 tahap pembayaran. Yang satu dilakukan di Kalimantan, yang satu ketika sumber daya alam itu telah sampai di Eropa, kayak gitu. Oh, oke. Jadi baru dibayar ke sana, dan itu disimpan di rekeningnya di sana. Bahkan rekeningnya tersebut menurut data
sempat terjadi perubahan dari rekeningnya Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kemudian ketika beliau telah wafat, tidak berubah di zaman penerusnya Haji Sultan Al-Mudin, tapi berubah ketika ada namanya Kemangku Sultan dulu, ketika Sultan Praja masih kecil, namanya Haji Pangeran Mangkunegoro, sempat melakukan perubahan di sana bersama saudaranya Haji Pangeran Sosronegoro. Jadi maksudnya artinya dana itu ada. Nah, masalahnya apakah dana itu bisa kita tarik, apakah dana itu bisa dimanfaatkan oleh generasi saat ini, terutama mungkin generasi keturunan Kutai. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan itu yang harusnya mungkin dijawab nantilah. Oke. Penjelasan. Kita nggak bahas soal apakah cara ngambilnya gimana gitu. Ya. Tapi saya pengen tahu bahwa ternyata memang ada itu Bang ya. Ada. Nah, kalau tahu jumlahnya, kalau tahu bahwa itu ada, eksistensinya ada, nominalnya bisa tahu nggak Bang kira-kira Bang? Kalau diasumsikan atau ada mungkin ada semacam catatan sejarah itu soal itu. Ya. Kebetulan saya di 2018. Nah, ini kebetulan juga saya pernah menjabat sebagai anggota DPD RI mewakili sebuah kebetulan yang niat itu Bang ya. Pokoknya anggota DPD RI ya. Anggota DPD RI. Nah, kebetulan lah itu Bang. Jadi berkunjung ke negeri Belanda. Dua kali kalau salah saya. Jadi dari situ juga saya mengetahui info bahwa eksistensi dana itu ada. Oh, berarti Abang pernah mengecek sendiri secara langsung? Ya, saya coba mengecek. Eksistensi dana itu ada. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana kebermanfaatannya bagi, nah itu yang mungkin harus dibicarakan secara detail, apakah pemerintah sebagainya. Tapi pada prinsipnya untuk mengeluarkannya tidak gampang. Perlu ada upaya-upaya khusus, perlu ada upaya-upaya yang lebih sistematik lah. Nah, 2018 itu momennya apa Bang? Sampai kemudian Abang bisa sampai ke Belanda dan apa yang Abang lihat di sana? Kebetulan saya undangan parlemen dulu. Undangan parlemen Belanda? Undangan untuk menemui parlemen di sana. Apa yang Abang lihat dulu? Maksudnya apakah dia dalam bentuk emas atau dalam uang gulden atau apa dulu? Informasinya dalam bentuk uang gulden. Tapi masalahnya itu kan sudah menjadi apa ya kalau bahasanya sekarang fondasi semacam kalau kita kan BI di sini. Bank Indonesia. Kalau di sana bank sentralnya lah semacam fondasi bank sentral. Jadi dana-dana yang tersimpan atau harta-harta yang tersimpan dari zaman dulu itu kan menjadi deposit dan itu menjadi fondasi simpanan. Jadi memang nggak gampang untuk melakukan hal seperti itu. Itu sepengetahuan saya dan informasi yang saya terima. Nah, artinya kalaupun ada yang ingin untuk kalaupun harus ada upaya, artinya tarik harus dalam sistematik, perlu bantuan banyak orang, strategis dan sebagainya. Jadi nggak semudah. Yang ingin saya simpulkan berarti bahwa kalau duitnya ada nih, tapi untuk ngambil nih perlu langkah yang sangat sulit gitu Bang ya, rumit. Kalau sulit sih enggak, cuman saya selalu menjauhi kata rumit dan sulit ya. Siap. Tapi perlu upaya yang lebih kuat lah. Perlu upaya yang lebih melibatkan strategi yang baik lah. Oke. Nah, kan itu kan uang Bang ya. Boleh nggak kita bicara kayak Boleh Bang, kalau kita bicara. Nggak. Saya juga mencatat dalam kepala saya bahwa Bang Haji ketika kunjungan ke luar negeri selain ke Belanda, saya lupa di negara mana, Abang bercerita bahwa ada gedung yang merupakan kepemilikan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, itu masih di Belanda itu. Nah, di Belanda Bang ya. Belanda. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Letaknya di Den Haag. Jadi sebenarnya Kesultanan Kutai itu dulu memiliki 3 gedung. Ada 3 gedung. Yang saya tahu 2 masih dimanfaatkan oleh. Ini info yang saya tahu ya. Mungkin bisa di kalau bubuanmu tahu komen ya di bawah ya. Masih dimanfaatkan oleh KBRI sebagai, saya kalau tidak salah ketika pertama kali berkunjung karena harus bertemu parlemen di pagi hari jadi tidak sempat ke hotel, jadi kita ditaruh di satu rumah singgah. Rumah singgah itu menurut keterangan adalah salah satu gedungnya Kutai dulu. Jadi artinya saya mandi dan sebagainya itu
bebersih. Nah, masih dimanfaatkan intinya. Jadi dipakai untuk aset-aset KBRI. Nah, Di Jakarta pun ada 6. Di Jakarta sendiri ada Bang? Ada di Menteng. Wow. Salah satunya ditinggali oleh, dan mohon maaf, 4 diantaranya digunakan oleh, 2 digunakan oleh pihak Pemprov. Pemprov DKI. Bukan. Pemprov Kaltim. Pemprov Kaltim. Jadi apa tuh? Sempat yang jadi namanya itu apa dulu kalau orang menyebut, bapak saya juga termasuk tempat di situ, Cimahi loh, apa namanya, tempat-tempat mahasiswa dan asrama. Pelajar-pelajar dari Kaltim. Oke. 2 lagi kalau tidak salah digunakan oleh Pemkab Kutai. Nah, hanya saja masalahnya tidak ada satupun dari Pemprov yang bisa membalik nama itu, karena sampai sekarang, atau mengklaim kepemilikannya, karena sampai sekarang secara legal itu masih kepemilikan Kesultanan Kutai. Wow. Itu jelas. Kalau yang saya tahu ya. Dan 1 masih ditempati om saya teman. Kalau mungkin punya buku histori Kutai. Buku histori Kutai. Bisa dibeli ada itu Bang. Itu masih dalam pemesanan. Pemesanan masih lewat Facebook. Di Facebooknya siapa Bang? Biar lewat penulisnya boleh tuh Pak Muhammad Sarif. Nanti Muhammad Sarif. Ada postingan beliau terkait. Nanti di sini lah ya. Ya. Nanti aku taruh di deskripsi linknya. Jadi di situ ada foto di mana kita mewawancarai Haji Boli namanya, itu pasangan saya, sekarang udah almarhum. Nah itu di rumah salah satu milik Sunan Kutai. Itu rumah yang ditinggali oleh beliau. Apakah masih tinggali keluarganya? Masih sampai hari ini di Menteng. Wow, berarti selain di Eropa juga di Jakarta juga ada. Nah, apakah ada semacam pencatatan Bang dari Kesultanan sendiri? Saya juga 2 kantong besar, 1 kantong putih berisi tulisan data silsilah lengkap sampai yang baru lahir dan sebagainya. 1 lagi kantong kuning berisi, itu lebih besar lagi kantongnya, berisi dokumen-dokumen sejarah dan sebagainya. Nah, itu dibakar di lapangan terbang, termasuk kostum dan sebagainya. Artinya kalau memang pada saat itu upayanya adalah untuk menghilangkan aristokrasi, pertanyaannya kenapa sejarah dan literasi harus hilang juga kira-kira gitu. Dan itulah yang membuat sedikit Kesultanan Kutai seperti stagnan gitu. Tidak ada sejarah yang bisa diceritakan, tidak ada upaya untuk klaim-klaim aset yang bisa dilakukan. Jadi kira-kira begitu. Nah, maka saya sebetulnya karena ini bagian sejarah, kita berupaya menggali kembali literasi, berupaya kembali menggali sejarah-sejarah terkait bagaimana positioning Kesultanan Kutai dahulu. Karena kita juga mengetahui kalau mungkin mantan gubernur kita Pak Om Faruk sering cerita, karena bapaknya adalah bendahara Kesultanan dulu, bahwa Kesultanan Kutai itu dulu kalau ngitung dananya pakai sekop karena uang gulden kan. Dan itu banyak yang menyatakan bahwa bukan cuma Aceh yang menyumbangkan dananya, Kesultanan Kutai pun menyumbangkan dananya buat bedanya itu tercatat aja mungkin. Bedanya yang satu tercatat, yang satu kurang tercatat. Bahkan yang 3 gedung di Den Haag itu menjadi saksi sejarah di mana para pejuang kita yang berjuang di Belanda stay-nya di situ gitu, pindahnya di situ untuk berjuang diplomasi. Jadi artinya adalah sumbangsi terhadap kemerdekaan Indonesia. Mestinya kan itu menjadi catatan sejarah juga yang harus dilakukan. Wow. Bang, sorry tadi kita agak flashback sedikit soal yang kejadian di lapangan Kinibalu. Nah ini kan penonton kita banyak milenial dan Gen Z yang kemungkinan belum pernah dengar, mungkin baru pertama kali dengar nih. Nah boleh di review sedikit nggak Bang? Itu kejadiannya tahun berapa atau boleh dibaca di buku mana? Boleh nggak kalau saya jawabnya ada di buku itu? Nah boleh. Ada di buku Bang ya? Tolong dibaca. Ada di buku histori Kutai. Ada Bang ya? Boleh nggak kalau jawabnya gitu? Boleh sekali. Jadi itu ada di buku histori Kutai. Tahun kejadiannya, mohon maaf saya agak lupa.
pada prinsipnya dulu orang menganggapnya yang menjadi Pangdam adalah Haryo Kecik. Oke. Tadi dari fakta sejarah yang kami gali bersama, penulis Pak Sarip, ternyata yang jadi Pangdamnya Sumitro. Oh, Pak Sumitro. Pak Sumitro. Bahkan di foto itu kalau kita perjelas kabur-kabur dan sebagainya, ternyata memang Sumitro yang memimpin acara di Lapas Geni Baru. Nah, tahunnya ya kira-kira tahun di mana Pak Sumitro jadi Pangdam itu lah. Oke, itu dia sedikit lah ya. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang tertarik sama fakta-fakta sejarah itu, jadi lapangan Geni Baru itu ternyata bukan semata-mata lapangan yang dipakai main bola sama teman-teman di wilayah Samarinda ya, tapi juga ada sejarahnya pembakaran atribut Sultan Kutai Kartanegara. Pertanyaannya kenapa kok waktu itu Sultan Kutai pasrah saja? Nah itu dia, kenapa Bang? Karena mungkin kalau itu terjadinya sebelum kejadian Bultiken. Oke. Tahu Bultiken ya? Bultiken tuh bulungan hidung kenyah. Oke. Nah ketika itu kan kita tahu ceritanya, kerabat Sunan Bulungan berapa orang dimasukkan di kapal, kapalnya dilayarkan sedikit baru kira-kira mereka semua akhirnya berakhir lah di kapal itu ya. Oke. Dan istana Bulungan dibakar. Oke. Nah, Sultan tahu peristiwa itu, tidak mau terjadi hal yang sama dengan kerabat, jadi akhirnya Sultan pasrah waktu itu. Oke. Nah, jadi terkadang banyak hal sejarah yang kalau kita melihat ternyata ada kaitan, tidak bisa menjas hanya satu sisi kira-kira gitu ya. Itu berarti waktu itu sultannya Parikesit. Sultan Parikesit. Wah. Tapi waktu itu positioning beliau sebenarnya sudah tidak sebagai sultan lagi. Sudah tidak sebagai sultan lagi. Tidak sebagai sultan lagi. Wah. Pasti kalian kaget ya. Kok bahasanya sampai sana ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran soal pembahasan kita ini, sebenarnya pertanyaanku tadi sudah lumayan terjawab ya. Apakah ada hartanya? Ada. Nah, itu. Tapi cara ngambil gimana? Nah, ini yang perlu effort gitu untuk ngambil ke sana. Nah, mungkin nanti buat teman-teman yang masih penasaran tentang pembahasan kita ini, boleh baca detailnya di buku Histori Kutai Bang. Histori Kutai. Bukunya bisa dibeli via penulisnya langsung. Nanti ada nomor teleponnya atau bisa hubungin ke nomor telepon itu nanti saya kasih. Oh boleh. Nanti kita taruh di deskripsi ya sama detailnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran soal ini, kalian komen di bawah, kasih tahu bikin part 2. Oke? Biar kita undang lagi beliau. Nah, kita minta Bang, pokoknya kalau kita ajakin ngobrol harus siap Bang. Gitu ya. Permintaannya teman-teman Sobat Cerdas gitu ya. Nanti komen di bawah, ramein komen di bawah kalau misalnya kalian pengen ngelanjutin cerita tentang harta Sultan Kutai di luar negeri Bang ya. Barangkali tidak hanya di Eropa Bang ya. Bisa jadi ada di Arab Saudi. Berat. Bisa jadi ada di negara-negara yang lain. Oke. Bang, terima kasih Bang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini sebenarnya saya sengaja pengen bikin video ini supaya ada trigger Bang. Satu, trigger untuk membaca sejarah Kutai ya kan. Betul. Anak-anak muda, milenial, Gen Z gitu. Yang kedua adalah trigger supaya apa ya namanya? Boleh saya tambahkan satu? Boleh Bang, apa itu? Kan IKN pindah ke daerah di mana dulu menjadi bagian dari Kesultanan Kutai. Betul. Jadi saya rasa layak lah untuk dicari tahu sejarah Kesultanan Kutai. Itu. Kira-kira gitu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada yang saya suka dengar gini Bang, karena anak Gen Z, Samarinda sejarahnya apa ya? Nggak tahu sejarah Samarinda apa. Kutai sejarahnya apa ya? Nggak tahu. Nggak ada yang nulis sejarah Kutai gitu. Nggak ada di buku pelajaran nasional, pelajaran sekolah. Ada sekarang bukunya. Histori Kutai. Ya. Mudah-mudahan jadi trigger untuk tulisan-tulisan berikutnya. Nah, itu dia. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Bang Haji Mirza. Saya sangat berterima kasih gitu karena Abang mau menceritakan hal sebenarnya mungkin ya. Ini kan keluarga banget nih sebenarnya. Jadi sekali agak bahaya juga Bang ya. Oke. Tapi untuk podcastnya Quran Kaltim. Siap. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang.